Iki zaman edan, nek ora edan ora keduman. Dan sekarang rasa-rasanya zaman itu kok betul-betul nampak nyata depan mata kita untuk mendapatkan satu jatah, entah jatah jabatan, jatah posisi, kok harus berlaku gila, berlaku edan. Bahasa Bang Rokinya, akal sehatnya nggak dipakai. Punya pengikut setia, kekuatan politik HRS masih berpengaruh di Pilpres 2024. Ini menurut saya karena ada kekosongan kepemimpinan yang dapat menyerap aspirasi masyarakat secara luas. Adanya kekosongan itu, begitu ada pemimpin yang karismatik, katakanlah karismatik begitu, atau ada yang berani memberikan alternatif, maka orang mendukungnya. Ini suatu, jadi seperti masalah Habib Rizik itu adalah sesuatu indikator bahwa ada proses yang perlu diperbaiki dalam sisi demokrasi kita. Ini yang sedang kita perjuangkan, dan kita berharap seluruh umat Islam dan para ulama di Indonesia ikut bersama kami, karena kita memang tujuan akhirnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negaranya yang cantik dan indah dengan umatnya yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Punya pengikut setia, kekuatan politik HRS masih berpengaruh di Pilpres 2024. Eko Faizin, Jumat 10 September 2021. Sosok Habib Rizik Syihab disebut masih tetap diperhitungkan kekuatan politiknya dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Menurut Ketua Persaudaraan Alumni Aminuddin, pengikut Habib Rizik masih tetap setia mendukung mantan pimpinan FPI tersebut. Aminuddin mengungkapkan bahwa HRS masih sangat karismatik dengan pengikut yang setia. Dirinya menyebut fenomena itu dapat dilihat dari kerumunan massa pendukung Rizik yang memadati sidang putusan hukum terkait perkara HRS. Saya pikir HRS sangat karismatik, jadi wajar bila pengikutnya setia. Kasus yang menjerat HRS pun dinilai zalim bagi mereka, pendukung HRS, ungkap Aminuddin pada Rabu 8 September 2021. Tak hanya itu, ia juga menyoroti dugaan kesengajaan meringkus HRS karena akan memengaruhi peta politik pada 2024. Pukulan telak untuk PDIP dan Golkar, elektabilitas Habib Rizik Syihab kalahkan Puan dan Airlangga. Partai Golkar dan PDIP harus berpikir ulang soal sosok calon presiden yang bakal dijagokan di Pilpres 2024. Sebab elektabilitas Airlangga Hartarto dan Puan Maharani masih sulit untuk bersaing dalam bursa capres. Ini dibuktikan dengan tingkat elektabilitas mantan Imam Besar Front Pembela Islam, Habib Rizik Syihab, yang mengalahkan Ketua DPR Puan Maharani dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Hal tersebut diketahui dari hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting yang berlangsung pada 15-21 September 2021. Temuan itu berdasarkan format pertanyaan semi terbuka dengan daftar 42 nama. Dalam survei itu, SMRC mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Bila pemilihan presiden diadakan sekarang ini, siapa yang akan ibu bapak pilih sebagai presiden di antara nama-nama berikut? Dari hasil survei tersebut, ternyata elektabilitas Rizik Syihab mencapai 1,6%. Angka itu lebih tinggi daripada sejumlah tokoh politik. Misalnya Wakil Presiden Ma'ruf Amin saja duduk satu peringkat di bawah Rizik dengan elektabilitas 1,4%. Kemudian Rizik juga unggul dari mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio 1,4%, Menko Polhukam Mahfud MD 1,1%, serta Menteri BUMN Erick Thohir 1,0%. Bahkan tingkat elektabilitas Rizik 2 kali lipat dari Puan Maharani yang hanya 0,8%, sementara tingkat elektabilitas Airlangga hanya 0,3%. Namun begitu, tingkat elektabilitas Rizik Syihab meski kalah dari nama-nama yang lebih populer, misalnya Komisaris Pertamina Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang memiliki elektabilitas 2,8%, atau Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan 3,0%. Sementara itu di posisi teratas ada nama Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dengan elektabilitas 18,1%. Disusul Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 15,8% dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 11,1%. Survei SMRC ini berlangsung pada 15-21 September 2021. Survei melibatkan 981 responden secara acak, multi-stage, random sampling dengan margin of error sebesar kurang lebih 3,19% dan tingkat kepercayaan 95%. Jangan kaget, elektabilitas Rizik Syihab lebih moncar dari putri mahkota PDIP.
Bantalan Front Pembela Islam, Rizik Syihab mendapat banyak dukungan jika dirinya bersedia maju menjadi salah satu kandidat pada pemilihan presiden di 2024 mendatang. Hasil survei terbaru dari Saiful Mujani Research and Consulting yang dirilis Kamis 7 Oktober, elektabilitas Rizik Syihab mencapai 1,6% dari 42 nama figur jika pemilihan presiden digelar saat ini. Menariknya, elektabilitas Rizik Syihab ternyata jauh lebih moncar ketimbang politisi PDI Perjuangan Puan Maharani yang belakangan sudah menyebar baliho di sejumlah daerah di Indonesia. Puan Maharani dalam hasil survei itu hanya mampu mengumpulkan angka 0,8% saja. Tidak hanya Puan Maharani, Rizik Syihab juga mengungguli sejumlah politikus kondang lainnya seperti Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar dengan 0,8%. Kemudian Ma'ruf Amin dan Gatot Nurmantio juga dilibas Rizik Syihab. Keduanya hanya mengumpulkan 1,4% saja. Dalam Menko Polhukam Mahfud MD dan Ketua Umum Perindo Haritano Soedibjo sama-sama mendapat angka dukungan 1,1%. Adapun posisi teratas dalam hasil survei itu ditempati Prabowo Subianto dengan angka 18,1%. Kedua ditempati oleh Ganjar Pranowo dengan 15,8% dan Anies Baswedan dengan 11,1% di urutan ketiga. Ganjar Pranowo mendapatkan kenaikan drastis dari angka 6,9% pada Maret 2020 menjadi 15,8% pada September 2021. Sebaliknya, Prabowo Subianto turun dari 21,5% pada Mei 2021 menjadi 18,1% pada September 2021. Sedangkan untuk Anies Baswedan mengalami kenaikan dari 10,1% pada Maret 2020 menjadi 11,1% pada September 2021. Partai Golkar dan PDIP harus berpikir ulang soal sosok calon presiden yang bakal dijagokan di Pilpres 2024. Sebab elektabilitas Airlangga Hartarto dan Puan Maharani masih sulit untuk bersaing dalam bursa capres. Ini dibuktikan dengan tingkat elektabilitas mantan Imam Besar Front Pembela Islam, Habib Rizik Syihab yang mengalahkan Ketua DPR Puan Maharani, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto untuk pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Hal tersebut diketahui dari hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting yang berlangsung pada 15 sampai 21 September 2021. Temuan itu berdasarkan format pertanyaan semi terbuka dengan daftar 42 nama. Dalam survei itu, SMRC mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Bila pemilihan presiden diadakan sekarang ini, siapa yang akan ibu bapak pilih sebagai presiden di antara nama-nama berikut? Dari hasil survei tersebut, ternyata elektabilitas Rizik Syihab mencapai 1,6%. Angka itu lebih tinggi daripada sejumlah tokoh politik. Misalnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin saja duduk satu peringkat di bawah Rizik dengan elektabilitas 1,4%. Kemudian Rizik juga unggul dari mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio 1,4%, Menko Polhukam Mahfud MD 1,1%, serta Menteri BUMN Erick Thohir 1,0%. Bahkan tingkat elektabilitas Rizik 2 kali lipat dari Puan Maharani yang hanya 0,8%, sementara tingkat elektabilitas Airlangga hanya 0,3%. Namun begitu, tingkat elektabilitas Rizik Syihab masih kalah dari nama-nama yang lebih populer. Misalnya Komisaris Pertamina Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang memiliki elektabilitas 2,8%, atau Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan 3,0%. Sementara itu, di posisi teratas ada nama Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dengan elektabilitas 18,1%. Disusul Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 15,8% dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 11,1%. Survei SMRC ini berlangsung pada 15 sampai 21 September 2021. Survei melibatkan 981 responden secara acak dengan margin of error sebesar kurang lebih 3,19% dan tingkat kepercayaan 95%.